Pernahkah kamu berpikir mengapa kita tidak bisa melewati tembok? Secara sederhana, jawaban fisikanya adalah karena tubuh kita dan tembok itu padat. Namun, apa yang sebenarnya membuat sesuatu terlihat atau terasa padat? Jawabannya jauh lebih rumit daripada yang kita pikirkan. Bumi dan segala isinya bekerja berdasarkan prinsip energi. Jika kita ingin memindahkan sesuatu, melompat, atau menembus penghalang, kita memerlukan energi. Semua gerakan yang kita lakukan sangat bergantung pada energi kinetik, yaitu energi yang dihasilkan oleh gerakan kita, serta energi potensial, energi yang tersimpan karena posisi atau keadaan benda tersebut. Bayangkan, jika kamu ingin berlari di warped wall, jika kamu memiliki cukup energi kinetik, kamu bisa mencapai permukaan itu. Namun, jika energimu tidak cukup, kamu akan terjebak di lereng dan tidak akan bisa mencapai puncak. Begitu pula ketika kita ingin melakukan hal yang tampaknya tidak mungkin, seperti menembus tembok. Tembok terdiri dari atom-atom yang saling terikat erat. Atom-atom tersebut memiliki medan listrik yang mempengaruhi interaksi mereka satu sama lain. Ketika kamu mencoba menyentuh atau menembus tembok, kamu sebenarnya tidak menyentuhnya. Yang kamu rasakan adalah gaya tolak-menolak dari elektron di atom-atom di tanganmu yang berinteraksi dengan elektron di atom-atom tembok tersebut. Inilah alasan mengapa kamu tidak bisa menembusnya. Gaya ini cukup kuat untuk menjaga partikel-partikel terpisah dan membuat benda terasa solid. Tetapi dunia kuantum, dunia partikel-partikel subatomik, tidak selalu mengikuti aturan yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada fenomena yang disebut quantum tunneling. Dalam dunia fisika kuantum, partikel-partikel seperti elektron memiliki sifat unik. Mereka tidak selalu bergerak dari titik A ke titik B secara langsung. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa partikel bisa muncul di sisi lain dari sebuah penghalang energi, meskipun tampaknya tidak memiliki cukup energi untuk melompati penghalang tersebut. Ini mirip dengan kamu tiba-tiba berada di sisi lain dari tembok tanpa harus menghancurkannya atau melaluinya. Sekarang siapkan akal sehatmu dan kerutkan keningmu. Kita akan masuk ke tahap paling membingungkan. Tapi sebelumnya, like jika kamu suka konten ini, komen, dan subscribe. Quantum tunneling ini aneh jika dipandang dari sudut pandang fisika klasik. Misalnya, jika kamu mencoba melempar bola ke dinding, bola itu akan memantul kembali karena energi yang kamu berikan tidak cukup untuk menembus dinding tersebut. Tetapi di dunia kuantum, bola itu, atau dalam hal ini, partikel seperti elektron, memiliki peluang untuk muncul di sisi lain dinding tanpa perlu melampaui penghalang fisik tersebut. Ini terjadi karena di dunia kuantum, partikel tidak memiliki lokasi pasti. Mereka berada dalam kondisi superposisi, artinya mereka bisa berada di banyak tempat sekaligus. Dan hanya ketika kita mengamati mereka, kita bisa menentukan posisinya. Sebelum itu, partikel bisa berada di mana saja, termasuk di sisi lain dari penghalang. Sebuah contoh nyata dari quantum tunneling dapat kita lihat pada proses di dalam matahari. Matahari bersinar karena di dalamnya terjadi reaksi fusi nuklir, di mana atom-atom hidrogen bergabung untuk membentuk helium, melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Masalahnya, dua atom hidrogen memiliki gaya tolak-menolak yang sangat kuat karena muatan positifnya. Namun, meskipun gaya ini seharusnya mencegah mereka bergabung, quantum tunneling memungkinkan sejumlah kecil atom hidrogen untuk menembus penghalang ini dan bergabung menjadi helium. Tanpa quantum tunneling, matahari tidak akan bisa menghasilkan energi yang kita nikmati setiap hari. Quantum tunneling juga berperan penting dalam fotosintesis, proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi. Ketika foton, partikel cahaya mencapai daun, mereka memulai serangkaian reaksi yang memungkinkan tumbuhan untuk membuat makanan dan oksigen. Salah satu langkah penting dalam proses ini melibatkan elektron yang perlu lintasi jarak yang sangat kecil di dalam klorofil, struktur dalam daun yang menyerap cahaya matahari. Quantum tunneling memungkinkan elektron untuk melompati jarak ini.
memastikan bahwa proses fotosintesis berjalan efisien. Jadi, meskipun quantum tunneling terdengar seperti konsep yang hanya ada di dunia fiksi ilmiah, sebenarnya ia memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari energi matahari yang kita terima hingga udara yang kita hirup. Namun, seberapa kecil kemungkinannya bagi kita sebagai manusia untuk menembus tembok seperti karakter Vision atau The Flash? Sangat kecil, hampir nol. Jumlah atom di tubuh kita sangatlah banyak, dan probabilitas semua atom melakukan quantum tunneling secara bersamaan hampir mustahil terjadi. Namun, di dunia partikel kecil, quantum tunneling terjadi setiap saat, membuka peluang-peluang baru bagi teknologi masa depan, seperti komputasi kuantum. Pada akhirnya, fenomena ini mengajarkan kita bahwa hukum-hukum alam di skala kecil bisa sangat berbeda dengan apa yang kita alami di skala besar. Dan mungkin saja di masa depan, kita bisa memahami lebih dalam misteri-misteri ini. Nah, itulah keanehan yang tak masuk akal dalam hukum kuantum. Bagi yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe.